Tunggal yang melonjak tinggi. Namun di tengah gelombang protes, Kemendikbud menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education atau pilihan, bukan pendidikan wajib 12 tahun. Gelombang mahasiswa memprotes uang kuliah tunggal atau UKT mahal masih berlanjut. Di Riau, mahasiswa Universitas Riau berunjuk rasa menolak mahalnya uang kuliah tunggal. Sebelumnya akhir April lalu, protes serupa juga diserukan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Purwokerto, Jawa Tengah. Mereka menolak kenaikan UKT hingga 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Atas mahalnya UKT, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa di Indonesia bertemu dengan Komisi 10 DPR kemarin. Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman menyebut kenaikan UKT mencapai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Sementara menurut mahasiswa Universitas Riau, kenaikan UKT tidak logis. Sebab mahasiswa dengan penghasilan orang tua sebesar Rp2 juta tetap harus membayar UKT golongan 8 sebesar Rp8.700.000. Tentuan UKT tersendiri itu tidak fleksibel dan tidak mencerminkan keterbukaan. Bahkan teman-teman yang mungkin calon mahasiswa baru secara ekonomi keluarganya yang cuman 2 juta per bulan itu dikenakan UKT 8 Bapak Ibu. UKT 8 di Undri itu angkanya 8.700.000. Jadi secara hitung-hitung saja perlu 4 bulan gaji orang tuanya baru bisa membayar UKT. 50-an mahasiswa melaporkan untuk tidak lanjut sebagai mahasiswa baru. Bersumber dari Permen Ristek Dikti nomor 39 tahun 2017, dasar penentuan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi. Antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai. Kami contohkan rentang uang kuliah tunggal kelompok 1 hingga 5 tahun ajaran 2004-2025 per semester sejumlah perguruan tinggi negeri. Universitas Indonesia mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Universitas Diponegoro mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Universitas Gajah Mada jika bersubsidi 100% Rp0 sampai maksimal Rp30 juta. Menanggapi protes uang kuliah tunggal, PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Cici Sri Cahyandari berdalih, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) belum bisa menutupi semua kebutuhan operasional. Cici juga menyatakan pendidikan tinggi bukan wajib, melainkan pendidikan tersier atau tertiary education bersifat pilihan. Ini teman-teman sekalian, kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Nah, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Menurut pengamat pendidikan Cecep Darmawan, pernyataan pemerintah soal pendidikan tinggi bersifat pilihan berbahaya bagi bangsa. Lebih lanjut, Cecep menilai anggaran pendidikan tinggi terlalu kecil. Ini kalau perguruan tinggi makin mahal artinya ini sudah terjadi liberalisasi. Diserahkan pada pasar. Apalagi tadi ya dari Kemendikbud menyebutnya apa? Tersier. Menurut saya betul, keliru harus dicabut tuh. Ya, itu berbahaya itu bagi bangsa dan negara. Seakan-akan lepas tangan. Ya, dan pendidikan kan masih ranah publik dan tidak boleh pendidikan menjadi swastanisasi, liberalisasi ya. Jadi persoalan utama menurut saya sepakat nih Pak Saiful ya,
persoalan utama itu tadi yang disebut berapa 85 triliun ya untuk pendidikan tinggi itu terlalu kecil. Oke. Dan nomenklatur 20% pendidikan nih persoalannya di sini. Ini yang harus dikaji ulang ya. Bagaimana 20% itu tepat sasaran, jangan lagi dibebani oleh gaji guru, gaji dosen, dan nomenklatur lain di luar operasional dan investasi. Mahalnya uang kuliah tunggal berpotensi menurunkan jumlah lulusan perguruan tinggi. Padahal, sebelumnya pemerintah sempat meminta jumlah penduduk Indonesia berpendidikan tinggi ditingkatkan. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Kenaikan uang kuliah tunggal perlu dikaji serius oleh berbagai pihak. Jika pemerintah salah langkah, bisa merugikan calon penerus bangsa. Dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bisa jadi hanya angan belaka. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas tingginya uang kuliah tunggal di berbagai kampus, sudah ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, dan nanti juga akan bergabung Presiden BEM Universitas Riau, Muhammad Rafi. Selamat malam, Pak Dede, sehat? Selamat malam, sehat alhamdulillah. Pak Dede, kalau bicara soal UKT yang tinggi, ini dikeluhkan mahasiswa di berbagai kampus. Sementara kalau kita lihat tujuan pemerintah, meskipun ini bukan pendidikan dasar, tapi untuk menuju Indonesia Emas, taruhlah tidak sampai Indonesia Emas, tapi juga sekarang untuk pekerjaan mewajibkan bahkan minimal S1. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana DPR melihatnya? Apakah akan segera memanggil Kemendikbud misalnya? Ya baik, jadi kalau kita perhatikan statement dari salah satu pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi adalah tersier, memang kalau dilihat daripada Undang-Undang Dasar kita, yang menjadi kewajiban saat ini negara itu adalah pendidikan dasar menengah itu betul. Ya. Tapi kita harus ingat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mau berbicara Indonesia Emas 2045, maka harus dimulai dari saat ini. Dan saat ini seluruh negara, seluruh dunia sudah mendorong agar sumber daya manusia itu bisa tembus sampai pendidikan tinggi, artinya tidak lagi pada level posisi dasar dan menengah. Ya. Harus ada upaya bagi negara untuk memberikan investasi dalam pendidikan, terutama pada level pendidikan tinggi. Nah, ini yang menurut saya memang harus dikoreksi. Pemerintah harus mengkoreksi konsep sebagaimana diharapkan Pak Jokowi bahwa kita harus mengejar ketertinggalan kita minimal dari negara-negara di Asia Tenggara yang saat ini APK kuliah kita ini masih lumayan rendah. Jadi harus kita tingkatkan dari 33% paling tidak menuju kepada 40%. Nah, itu yang disebut negara yang kita yang berkembang. Nah, salah satu permasalahannya adalah pendidikan tinggi masih dianggap eksklusif. Nah, ini yang harus kita sama-sama lah semua, baik itu pemerintah, DPR RI, masyarakat, semua harus paham bahwa pendidikan tinggi memang tidak gratis, tetapi tidak boleh mahal juga, supaya masyarakat bisa menikmati kesempatan menjadi manusia produktif. Ya, prinsip keterjangkauan inilah yang dinantikan, karena kita ingat pernyataannya Pak Jokowi yang sudah kita putarkan juga tadi bahwa Januari lalu Pak Jokowi bilang bahwa 0,45 ini sangat rendah keterjangkauan mahasiswa-mahasiswi untuk menjangkau S2, S3, tapi jangankan ke sana, S1-nya saja sudah mahal. Nah, sebenarnya apa yang perlu dikoreksi kalau dari sisi kebijakan, Pak Dede? Ya, begini Mbak, kalau menurut saya ada beberapa kebijakan yang terkait dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Itu salah satunya adalah di mana perguruan tinggi itu harus mencari pendanaannya sendiri, tidak bergantung daripada dukungan subsidi pemerintah atau daripada SPP atau uang masuk siswa atau UKT lah. Ya. Mestinya begitu. Tetapi kan pada kenyataannya tidak semua kampus yang bisa bertransformasi menuju kepada level mandiri.
Kita harus belajar kepada swasta. Swasta banyak yang sudah mandiri dengan segala keterbatasannya mereka bisa survive. Ya. Ya. Nah, poin yang kedua, jika pemerintah tidak sanggup menambah bantuan subsidi bagi kampus, maka perbanyak beasiswa. Saat ini beasiswa kita sudah, terutama seperti KIP kuliah, LPDB sebetulnya sudah mencapai angka 1 juta sekian ribu mahasiswa lah yang bisa mendapatkan kesempatan. Tetapi masalahnya persyaratannya terlalu rumit sehingga cukup ribet yang akhirnya dikatakan bahwa ya ini hanya katakanlah yang sangat tidak mampu ataupun juga orang-orang yang punya akses. Menurut saya beasiswa seperti ini sangat dibutuhkan di seluruh dunia untuk mengurangi beban. Jadi tidak harus full murni beasiswa itu berarti semuanya dibayarkan. Tapi ada format model yang beasiswanya paling tidak separuhnya dibayarkan oleh negara. Karena itu bagian daripada investasi negara. Nah ini sebetulnya bisa dilakukan secepatnya dengan cara mengukur kembali kemampuan anggaran pendidikan kita yang 20%. Yang 20% ini jangan semuanya menjadi fungsi pendidikan. Karena saat ini saya harus menyampaikan kepada Mbak bahwa dari anggaran kita yang 600 triliun lebih itu, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu hanya 98 triliun. Artinya masih ada 500 triliun lebih yang menjadi fungsi pendidikan, dan itu tersebar di kementerian lembaga lainnya, transfer daerah, DAK, DAU, dan lain-lain. Menurut saya ini penting agar pemerintah segera di dalam pembahasan anggaran 2025 memasukkan program tambahan beasiswa bagi kuliah. Ya, ini sangat penting tambahan beasiswa untuk memperluas akses sehingga akses pendidikan tinggi ini tidak menjadi hal yang eksklusif. Kita sudah bergabung juga dengan Presiden BEM Universitas Riau, Muhammad Rafi. Rafi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, ada juga Pak Dede Yusuf di sini. Bisa saling mendengar suara ya. Saya ke Rafi nih. Boleh diceritakan kalau di Unris sejak kapan sebenarnya kenaikan UKT ini diberlakukan dan apa alasan kampus? Bisa diceritakan juga berapa besarannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Mbak dan juga ada Pak Dede Yusuf yang kemarin kita di hari Kamis berjumpa pada rapat dengar pendapat umum bersama dengan Komisi 10. Kali izin untuk menyampaikan di Unris sendiri Mbak bahwa kondisinya kita sebenarnya surat edaran atau permohonan daripada rektor untuk pelebaran UKT sampai golongan 12 ini sudah diusulkan dari bulan Maret sebenarnya Mbak, sudah dari tanggal 25 Maret. Namun belum ada respon dari kementerian karena untuk penetapan jumlah UKT itu harus dibalas sama surat kementerian dari Kemendikbud Dikti. Dan memang kalau kita bisa sampaikan itu Mbak, bahwa yang normalnya itu di Unri termasuk saya normalnya hanya golongan 1 dan 6 sebelumnya. Tapi setelah adanya surat edaran yang berdasar pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024, di Universitas Riau itu sendiri kita sudah dibuka pelebaran UKT sampai pada golongan 12, 1 sampai 12. Dan angkanya itu sangat-sangat fantastik, Mbak. Kalau kita ambil sampel sederhana saja dari jurusan saya pribadi gitu. Untuk golongan 5 misalnya. Jurusan golongan apa, Mas? 5 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Mbak. Itu kalau untuk golongan 5 di angkatan saya itu 2.450.000 awalnya. Tetapi pasca adanya edaran yang berdasar pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024, UKT 5, golongan 5 di jurusan saya naik menjadi 4.800.000 Mbak. Itu penaikannya sampai 2.300.000, hampir 100%. Iya, hampir 100% ini. Itu sampel sederhana saja di jurusan saya pribadi yang hari ini saya rasakan. Belum bagi teman-teman di jurusan lain yang kedokteran. Kalau kedokteran jelas itu kenaikannya drastis. UKT sampai UKT 9 golongannya yang jumlahnya itu 38 juta Mbak. Fakultas lainnya juga seperti itu, drastis semua. Dan yang paling sangat kita bikin cukup menyayangkan ini adalah penentuan UKT ini tidak sebanding dengan apa yang dilaporkan oleh calon mahasiswa baru. Yang ketika mereka melaporkan gaji orang tua mereka hanya 2 juta, hanya 1 juta barangkali, tetapi mereka juga tetap kena golongan 7, golongan 8 yang harga dan besarnya itu 7 jutaan atau 8 jutaan, Mbak. Yang perlu harus menabung 4 bulan terlebih dahulu orang tuanya baru bisa membayarkan UKT untuk anaknya. Begitu informasinya, Mbak. Nah, kalau betulkah ada mahasiswa Unri, ada sekitar 50 yang gagal kuliah, sudah ada sikap rektorat soal itu? Baik, bisa kita konfirmasi bahwa hari ini benar Mbak,
yang sudah menyampaikan kepada kita ada sekitar 52 orang calon mahasiswa baru menyatakan bahwa angka penurunan yang sudah diusahakan oleh rektor melalui penyesuaian masih belum sebanding dengan pendapatan orang tua mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa tidak akan lanjut sebagai mahasiswa baru di Universitas Riau. Itu yang terkonfirmasi melalui sambungan pesan WhatsApp. Namun, pendataan hari ini yang dilakukan oleh BEM Universitas Riau pada malam tadi, Mbak, masih ada 700-an calon mahasiswa baru yang terkonfirmasi belum bisa revisi golongan UKT. Dalam artian masih terkendala mereka untuk pembayaran, karena pembayaran UKT sudah mulai hari ini, Mbak, untuk Camaba di Unri. Sudah mulai hari ini, tapi golongan mereka masih kena golongan tinggi yang tidak sesuai dengan ekonomi pendapatan keluarga. Ya, tanggapannya Pak Dede, ada 50 mahasiswa yang sudah menyatakan gagal bayar, tidak akan melanjutkan lagi, tapi 700 lainnya masih menunggu nasib. Padahal untuk perjuangan masuk universitas negeri kita tahu seperti apa. Tapi saat dihadapkan sudah diterima, ternyata harus gagal kuliah. Bagaimana Pak Dede? Ya, di Permendikbud 02 tahun 2024 itu, di situ juga disebutkan di pasal berapa saya lupa, bahwa diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menaikkan UKT dalam batas tertentu, ada batasannya. Nah, sayangnya di situ ada tulisan dan harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan atau Menteri. Nah, rekomendasi inilah yang kemudian tidak keluar. Artinya kampus juga tidak tahu nih berapa nih yang harus dinaikkan. Kalau kenaikan tadi sudah 100-200% sampai 500%, menurut saya tidak fair dan tidak manusiawi. Karena inflasi kita saja tingginya tidak seperti itu. Oleh karena itu, yang disebut rekomendasi menteri ini harus segera diturunkan. Tidak bisa hanya sekedar, maaf, kemarin Kemendikbud sudah memanggil berbagai rektor untuk memberikan kebijakan. Tapi kan mereka juga, kampus juga bertanya-tanya, batas kebijakannya apa? Karena tidak ada sesuatu yang faktual, yang rekomendasi menteri itu berapa sih besaran yang layak. Itu sebabnya, Mbak, karena ini jujur ini harus dikembalikan kepada pemerintah lagi ya. Kami di DPR langsung saja kami mendesak saat ini agar segera Permendikbud 02 tahun 2024 itu dicabut, direvisi sesuai dengan yang disebut dengan inflasi, yang sesuai dengan pendapatan masyarakat. Saat ini kan tidak ada masyarakat yang pendapatannya tiba-tiba melonjak tinggi dalam kurun 1 tahun 2 tahun ini kan ya. Yang kedua adalah kami juga di DPR membuat panja pembiayaan pendidikan, di mana kami ingin melihat sejauh mana komponen pendidikan yang memang harus naik atau yang istilahnya sekarang sedang diributkan ini, sebetulnya berapa sih, kalaupun naik berapa sih, mana yang menjadi urgensitas, apakah gaji dosen, apakah hal-hal lainnya. Ini yang saat ini sedang akan kita buat, mudah-mudahan kita bisa memberikan rekomendasi secepatnya. Ada rencana untuk memanggil perwakilan dari pemerintah, dari kementerian terkait, Pak Dede? Ya, sebetulnya hari ini rencananya kita memang sudah mengundang Kemendikbud, tetapi kemungkinan masih ada kegiatan yang belum bisa mereka datang ke kami, ke DPR, sehingga mungkin diundur minggu depan. Tetapi Panja sudah akan bekerja mulai hari Senin besok, kita sudah mulai bekerja untuk memanggil berbagai stakeholder seperti kampus-kampus swasta. Kita harus tanya kepada kampus swasta. Selama ini kampus swasta bisa, maaf ya dalam tanda kutip, bisa hidup seperti apa sih tanpa bantuan pemerintah. Nah, kita juga ingin tahu kenapa yang negara, yang negeri kok malah tidak bisa, gitu Mbak. Oke, sekarang sambil menunggu itu digulirkan di DPR, Panja juga akan berlangsung nanti Senin. Apa Raffi yang dititipkan pesannya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi baru, juga mahasiswa yang sudah ada di kampus untuk bisa menyelesaikan pendidikannya sampai tuntas? Baik, pertama kita juga baru berdapat konfirmasi nih Mbak, karena memang kemarin pada rapat dengar pendapat umum, informasi dari Komisi 10 akan menggelar rapat bersama dengan Kemenristek Dikti dan terkonfirmasi bahwa diundur ke minggu depan gitu. Memang harapan dari kita bersama perlu ada langkah cepat dari kementerian Mbak, memberikan arahan segera kepada seluruh perguruan tinggi yang ada yang hari ini terkendala terkait UKT, karena memang kalau untuk Undri sendiri itu Mbak, hari ini sudah masuk tahap pembayaran UKT Mbak. Sudah masuk tahap pembayaran UKT, jadi kalau memang ada dispensasi atau regulasi baru dari kementerian, ya hendaknya dipercepat agar teman-teman yang hari ini sedang bermasalah atau di ujung tanduk untuk keberlanjutan sebagai mahasiswa barunya bisa tetap berjalan proses sebagai calon mahasiswa baru. Itu harapan kita. Dan juga tentu kita menghimbau kepada adik-adik kami yang hari ini di angkatan 2024, karena jujur
saya sendiri 2020 sampai 2023 itu tidak kena penambahan 1.000 pun kita tidak kena Mbak, tidak ada penambahan sama sekali. Tetapi calon adik-adik kami di angkatan 2024 itu naiknya sangat drastis. Itu yang kita sampaikan bahwa hari ini tetap semangat, harapan itu masih ada karena kita yakin dan percaya baik pimpinan perguruan tinggi maupun kementerian itu pasti akan mendengar, pasti juga akan tergubris hatinya karena hari ini kita menyadari bahwa perguruan tinggi menjadi bagian penting untuk kita jalani bersama karena tidak sebanding Mbak. Baru beberapa bulan yang lalu rasanya Presiden Jokowi kaget ketika angka rakyat atau masyarakat yang mengenyam perguruan tinggi itu rendah, sedangkan di satu sisi kementerian malah membuat sebuah regulasi yang mempersempit ruang bagi masyarakat untuk bergabung ke perguruan tinggi. Apalagi kita sangat menyayangkan statement yang keluar bahwa hari ini perguruan tinggi itu adalah edukasi tersier katanya yang tidak semuanya wajib untuk merasakan, maka kita juga cukup miris. Kita menyayangkan statement itu keluar daripada Kementerian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti. Tentu kita berharap Mbak hari ini karena masih menunggu juga kementerian untuk memberikan sikap, kita menghimbau kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mari terbuka hatinya melihat calon anak-anak bangsa yang hari ini sedang berada di ujung tanduk masa depannya. Kita sederhana di Undri saja masih ada 700-an calon mahasiswa baru yang kita perlu kawal apakah akan berlanjut atau tidak gitu. Kita takutnya nanti ketika angka ini tidak bisa ditekan dan UKT-nya tetap setinggi langit, maka 700-an orang tadi akan menutup rapat-rapat harapan mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi di kampus Biru Langit Universitas Riau. Begitu Mbak. Dititipkan aspirasinya Pak Dede, mohon dikawal juga untuk nanti dibentuk panja dan akan ada pertemuan juga dengan Kemenristekdikti. Terima kasih atas waktunya Pak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi DPR. Sama-sama. Terima kasih juga Muhammad Rafi, Presiden BEM Universitas Riau. Selamat malam.